Shalom kepada saudara-saudari dimanapun Anda berada. Puji Tuhan karena kita bertemu lagi di tahun yang baru 2019 dalam hotel yang baru dengan tema yang sungguh menarik. Buku ataupun kitab Wahyu. Dan kali ini kita akan belajar dalam pelajaran kedua di tengah-tengah kaki Dian. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa Syurgawi, terima kasih di atas rahmat-Mu yang tidak berkesudahan kepada kami. Kami dapat belajar lagi pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini. Bapa, sertailah kami dan curahkanlah Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti, berikan kami hikmat, supaya pelajaran ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini tajuk pelajaran sekolah Sabat kita ialah di tengah-tengah kaki Dian. Mari kita mulakan dengan ayat hafalan kita yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini adalah panggilan Yesus kepada jemaat yang pertama, yaitu jemaat di Efesus. Ini juga adalah panggilan Yesus kepada kita pada zaman ini. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Apa yang dikatakan Roh? Saudara, inilah yang kita akan pelajari selama 2 minggu ini, yaitu minggu ini dan minggu yang akan datang, yaitu apa yang dikatakan Roh atau apa message Yesus kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Jemaat-jemaat yang terdapat di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, dan di Laodikia. Nah, tugas kita adalah untuk mendengar dan memperhatikan apakah maksud message itu bukan saja kepada ketujuh jemaat yang diberikan surat itu dan juga kepada gereja di sepanjang sejarah, tetapi bagi kita khususnya secara pribadi pada akhir zaman ini. Untuk minggu ini kita akan melihat pengenalan atau latar belakang bagi perkabaran kepada ketujuh jemaat itu, dan kita juga akan melihat apa perkabaran Yesus kepada jemaat yang pertama, jemaat di Efesus. Secara umumnya pelajaran kita kali ini adalah berdasarkan kepada Wahyu 1 ayat 9 sehingga pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Mari kita lihat lokasi ataupun di mana dan bila perkabaran itu diberikan. Seperti dalam pelajaran kita minggu lalu. Kita tahu bahwa Rasul Yohanes menerima wahyu dari Yesus Kristus ketika dia berada di Pulau Patmos, sebuah pulau yang terpencil. Terasing dari keluarga dan teman-teman seiman, Yohanes dipenjara atau dibuang di Pulau Patmos. Kenapa? Karena kesetiaannya kepada Tuhan. Yohanes yang ketika itu sudah tua, mengalami kesengsaraan sebagai seorang tahanan Roma, dirantai sebagai seorang penjenayah di tengah-tengah pulau yang tandus dan berbatu-batu. Ketika itu juga Yohanes menanggung satu beban dalam pikirannya, memikirkan keadaan jemaat-jemaat yang dia telah tinggalkan. Pada saat yang sukar dan gelap inilah, Yesus datang kepada Yohanes membawa kata-kata pengharapan dan dorongan. Ketika suasana sukar seperti inilah, nubuatan wahyu diberikan kepada Yohanes untuk menyatakan penyertaan dan penjagaan Tuhan bagi umatnya sehingga kedatangan Kristus yang kedua nanti. Seperti yang Yesus janjikan sebelum dia diangkat ke surga, Matius 28 ayat 20, ketahuilah aku akan menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, di Patmos, tempat yang suram, tandus dan berbatu-batu, Yohanes menemukan pintu gerbang surga. Di Patmos, tempat yang sunyi dan menakutkan, Yohanes mendapati Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat surgawi hadir menemaninya. Di Patmos, tempat yang tiada harapan,
Yohanes menerima wahyu Yesus Kristus untuk menjadi panduan semua gereja di masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita jangan sekali-kali lupa bahwa setiap kali kita berada dalam keadaan yang serupa dengan keadaan Yohanes, kita tidak dibiarkan sendirian. Yesus yang sama yang datang kepada Yohanes dengan kata-kata harapan dan dorongan di tengah-tengah kesulitannya di Patmos, Yesus masih hadir bersama umatnya untuk menyokong dan menguatkan kita dalam situasi sukar kita. Seterusnya, bilakah perkabaran itu Yesus berikan kepada Yohanes? Dalam Wahyu 1 ayat 10, Yohanes menuliskan, pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Perhatikan, pada hari Tuhan, kata Yohanes. Bilakah hari Tuhan itu? Kalau kita baca dalam Keluaran 31 ayat 13, Yesaya 58 ayat 13, Matius 12 ayat 8, di sana jelas mengatakan ataupun begitu memberi pengertian kepada kita bahwa hari Tuhan itu adalah pada hari Sabat. Ellen G. White dalam The Acts of the Apostles, muka surat 581, menuliskan, adalah pada hari Sabat Tuhan kemuliaan menampakkan diri kepada rasul yang telah dibuang itu. Yohanes memelihara kekudusan Sabat di Patmos sama seperti ketika dia berkhutbah kepada orang-orang di bandar dan di kota-kota Yudea. Jadi dengan penjelasan ini kita yakin bahwa hari Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah pada hari Sabat. Seterusnya, ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Yohanes, Yohanes melihat Yesus berpakaian sebagai imam besar berjalan di tengah-tengah kaki dia. Apakah maksud penglihatan ini? Dalam Imamat 26 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Israel kuno, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Penglihatan bahwa Yesus berjalan di tengah-tengah kaki Dian menggenapi janji Tuhan bahwa dia akan hadir di tengah-tengah umatnya. Kaki Dian menggambarkan 7 jemaat di Asia, di mana tulisan wahyu pada asalnya ditujukan dan juga melambangkan gereja Tuhan sepanjang sejarah. Sebagai imam besar, Yesus berjalan di tengah-tengah kaki Dian menggambarkan penjagaan dan penyertaan Tuhan yang sangat dekat kepada umat-umatnya. Dalam upacara di Bait Suci di Yerusalem, seorang imam dilantik untuk menjaga lampu-lampu dalam Bait Suci supaya lampu-lampu itu sentiasa menyala dengan cerah. Imam mengetahui keperluan setiap kaki Dian atau lampu itu. Ada yang sumbunya harus ditukar, ada yang minyaknya harus ditambah, ada yang lampunya harus dibersihkan dan sebagainya, supaya lampu-lampu itu dapat terus menyala dengan cerah. Saudara, dalam cara yang sama, Yesus tahu keperluan dan keadaan umatnya, dan Yesus mengantarai kita secara pribadi. Perhatikan, dalam perkabaran kepada ketujuh jemaat, Yesus selalu memulakan message-nya dengan ucapan, aku tahu. Contohnya, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Aku tahu di mana engkau diam dan sebagainya. Saudara, Yesus tahu situasi setiap satu kita. Yesus juga tahu apa teguran ataupun dorongan yang tepat untuk menyelamatkan kita. Yesus adalah Tuhan yang boleh kita sandarkan sepenuh kepercayaan kita, karena Dia tahu siapa dan bagaimana keadaan kita. Dia tahu bagaimana untuk menolong kita. Amin. Saudara, sebelum kita beralih kepada perkabaran atau surat kepada ketujuh jemaat di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, dan di Laodikia,
kita harus sentiasa ingat bahwa perkabaran itu mempunyai 3 tahap aplikasi. Aplikasi yang pertama yaitu aplikasi sejarah, di mana kepada siapa surat itu pada asalnya ditujukan. Seperti yang kita tahu, surat itu pada asalnya ditujukan kepada 7 jemaat di kota-kota di Asia Kecil pada abad yang pertama. Surat itu ditulis untuk membantu jemaat-jemaat pada waktu itu menghadapi cabaran dan penganiayaan karena iman mereka kepada Yesus. Yang kedua, aplikasi nubuatan. Keadaan rohani di 7 gereja itu bertepatan dengan keadaan rohani gereja Tuhan dalam tempo sejarah yang berbeza. Ia adalah satu panorama keadaan rohani Kristen dari abad pertama sehingga kesudahan dunia pada akhir zaman ini. Dan aplikasi yang ketiga, aplikasi universal ataupun sejagat. Perkabaran itu menggambarkan jenis Kristen yang berbeza di tempat dan zaman yang berbeza. Contohnya, walaupun secara umum Kristen hari ini digambarkan seperti jemaat yang terakhir, yaitu jemaat di Laodikia, namun sesetengah orang Kristen memiliki ciri-ciri seperti jemaat di Efesus atau jemaat di Smyrna atau jemaat di Pergamus dan yang lain-lain. Pendek kata, ciri-ciri setiap jemaat itu ada pada kebanyakan umat Tuhan sampai pada hari ini. Mari kita lihat apa message atau perkabaran kepada jemaat di Efesus. Sebelum itu, Efesus adalah sebuah ibu kota yang besar dan maju di wilayah Roma di Asia Kecil. Ciri-cirinya adalah pertama, dia menjadi pusat perdagangan yang penting, dia menjadi pusat keagamaan yang penting, dia terkenal dengan sihir. Efesus juga terkenal sebagai sebuah kota yang tidak bermoral dan penuh kepercayaan tahyul. Nah, dalam persekitaran seperti inilah salah satu gereja Kristen awal yang paling berpengaruh telah didirikan di Efesus. Lalu kepada jemaat di Efesus Yesus berkata dalam Wahyu 2 ayat 1 hingga 4, mari kita lihat bersama-sama ayat ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh kerana namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencelah engkau, kata Tuhan, kerana engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, kita tahu jemaat di Efesus ini pada awalnya terkenal dengan kesetiaan dan kasih mereka seperti yang Paulus tuliskan dalam Efesus 1 ayat 15. Mereka ini adalah umat Kristen yang teguh, setia, tekun dalam pekerjaan, tidak bertolak ansur dengan ajaran-ajaran palsu. Mereka juga sabar menderita demi Yesus. Namun perlahan-lahan kasih mereka yang hangat kepada Yesus dan kepada sesama mereka semakin berkurangan. Mereka telah kehilangan kasih seperti yang mula-mula mereka tunjukkan atau amalkan. Itulah sebabnya kata Yesus, mereka perlu bertaubat. Karena tanpa kasih Yesus, lampu mereka boleh padam. Nah, secara nubuatan, penilaian terhadap jemaat di Efesus ini juga mencerminkan secara umum tentang gereja Kristen pada abad yang pertama dari 31 Masehi sehingga tahun yang ke-100 Masehi. Sedikit demi sedikit, pengalaman kasih yang mula-mula gereja Kristen awal yang dahulunya semakin berkurang dan mereka perlu kembali kepada kekuatan kasih mereka yang mula-mula. Saudara, secara universal, apakah ada di antara kita pada saat ini yang memiliki ciri-ciri seperti jemaat di Efesus? Apakah kasih kita kepada Yesus dan kepada sesama manusia
semakin berkurang dan hampir padam? Apakah kita pergi ke gereja setiap Sabat hanya sebagai satu ritual atau sebagai satu bentuk formal tanpa ada kasih dan rasa peduli yang mendalam terhadap sesama anggota? Yesus memberikan kita cara untuk menghidupkan semula kasih dan kesetiaan kita kepadanya. Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, ingat betapa dalam kita telah jatuh. Marilah kita bertobat dan marilah kita lakukan lagi apa yang mula-mula kita lakukan, yaitu kasih atau first love kita kepada Tuhan, kepada Yesus, dan kepada sesama kita manusia. Untuk melakukan ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa, memohon kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau memberikan kami pelajaran yang begini indah. Bapa, pada saat ini mungkin ada di antara kami yang berada seperti dalam keadaan di Pulau Patmos. Tetapi terima kasih karena kami percaya, kami diingatkan bahwa kami tidak pernah bersendirian. Tuhan Yesus sentiasa hadir bersama kami, menguatkan kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami keadaan rohani seperti jemaat di Efesus. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau menegur kami dan memberikan kami jalan untuk menghidupkan semula kasih kami. Berikan kami kekuatan untuk menyadari keadaan kami, bertobat daripada keadaan kami, dan melakukan lagi kasih yang mula-mula, kasih yang hangat kepada Tuhan, kasih sesama manusia juga. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus menyertai kami sehingga kami akan menjadi lebih dekat lagi kepadamu dan juga terus mengasihi semua manusia sehingga kami bertemu lagi dalam pelajaran yang seterusnya nanti. Ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, selamat berbincang di kelas sekolah sahabat Anda masing-masing. Sampai kita jumpa lagi di siri ringkasan sekolah sahabat yang akan datang. Tuhan